Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, kita berikok tentang melembutkan hati. Dengan memiliki kelembutan hati itu, maka Islam mudah masuknya ke dalam hati sehingga mudah untuk taat. Itu target awalnya yang kita baca dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menerangkan maksud Imam Bukhari membuat kitab Buriqoq itu demikian, agar memiliki kelembutan hati. Tidak seperti orang kafir yang Allah nyatakan orang kafir itu orang yang keras itu hatinya. Terbuktilah sulit gitu kan Islam masuk ke dalam diri mereka. Nah, demikian nih ya bab kitab Buriqoq ini itu sering saya ulangnya supaya tidak lupa gitu kita mengkaji kitab Buriqoq Sahih Al-Bukhari itu. Nah, maksud Imam Bukhari demikian, dengan adanya kitab Buriqoq itu agar memiliki kelembutan hati. Karena dengan memiliki kelembutan hati itu Islam mudah masuk sehingga mudah menjadi taat kepada Allah. Nah, masih bab ke-51 karena hadisnya sangat banyak, ada 27, yaitu babu sifatil jannati wan nar, bab sifat surga dan neraka. Karakter mungkinnya sifat atau karakter keadaan surga dan neraka. Yang kemarin itu hadis yang ke-13 ya. Yakhruju minan nari bisyafaati, akan keluar dari dalam neraka dengan syafaat, dengan pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan ya, dengan yakhruju minan nari bisyafaat, akan keluar dari neraka dengan syafaat. Ini yang kemarin yang ini ya ada dan duanya, yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha syab'un fayadkhulunal jannata fayusammihim ahlul jannati al jahannamiyyin. Akan ada satu kaum yang keluar dari neraka, di mana mereka itu sudah dalam keadaan gosong ya, kemudian masuklah ke dalam surga dan penduduk surga menamainya al-jahannamiyun atau mantan penghuni neraka. Itu yang kemarin sudah yang kemarin dua hadis tersebut yang menerangkan bahwa yang keluar dari neraka itu karena mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya, kalau orang yang langsung masuk surga, bahkan masuk surganya tanpa hisab, itu tidak perlu syafaat dari Rasulullah. Mereka sudah mampu dengan amalnya sendiri, mereka bisa masuk surga bahkan tanpa hisab. Nah, ini tidak perlu pertolongan Rasulullah SAW. Nah, meskipun secara umum ini ya, misalnya yang ini, ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang jembatan Jahanam, ketika Rasulullah menerangkan jembatan Jahanam, itu kan Rasulullah SAW yang menyeberang paling dulu, dan di ujung jembatan itu, di seberang jembatan itu, Rasulullah SAW berdoa. Setiap kali ada yang menyeberang, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu Rasulullah berdoa untuk semuanya. Rasulullah berdoa demikian itu untuk semua orang yang menyeberangi jembatan tersebut. Nah, Rasulullah sendiri menerangkan bahwa yang menyeberang di jembatan Jahanam tersebut ada yang secepat kilat,
ada yang seperti secepat burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Nah, bahkan ada yang jatuh di sana. Nah, padahal kan Rasulullah SAW mendoakan hal yang sama ya untuk semua yang menyeberang, doa dari Rasulullah itu sama. Tapi ternyata kan Rasul sendiri menerangkan ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin seperti burung terbang, dan ada yang baru juga melangkah. Katakanlah baru melangkah, baru 2-3 langkah sudah jatuh. Padahal Rasulullah mendoakan hal yang sama. Ya, Rasulullah itu menyeberang paling dulu dan menunggu katakanlahnya di seberang jembatan, dan beliau berdoa setiap kali ada yang menyeberang. Doanya adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Ternyata Rasulullah menerangkan ada yang jatuh dari sana. Ya, tidak apa namanya ya, amal sendiri pada akhirnya kan amal sendiri itu yang menentukan. Padahal Rasul berdoanya sama, mendoakan hal yang sama, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah. Tapi ternyata ada yang jatuh juga. Nah, sekarang yang baru nih. Kemarin sudah sampai hadis yang 15 ya, yang ini nih. Iza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-naro fayaqulullahu. Apabila penghuni surga sudah masuk surga semuanya, katakanlah ya. Kemudian penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya. Berarti proses hisaban sudah selesai. Orang yang harusnya masuk surga sudah dimasukkan ke surga. Orang yang seharusnya masuk neraka sudah dimasukkan ke neraka. Nah, kemudian Allah berfirman, man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu. Barang siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar debu atau sekecil apapun gitulah ya, keluarkanlah dia. Kemudian dikeluarkan, orang itu dikeluarkan dalam keadaan sudah gosong, hitam, hangus. Gitu ya. Fayul kauna fi nahril hayat, kemudian dilemparkan ke nahrul hayat, fayan butuna kama tanbutul hibbatu min hamilisail. Maka keluarlah dari dalam dilemparkan ke dalam nahrul hayat, kemudian muncullah dari sana seperti tunas yang baru keluar dari apa namanya ya, dari benih lah gitunya, tunas yang baru keluar dari biji atau benih tumbuhan. Kemudian sampai di sana nih ya, tapi jangan diartikan hanya sesaat nih ya, jangan diartikan hanya sesaat. Awal hadis ini kan kemarin ya, apabila penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka sudah masuk neraka. Artinya kan ini sudah proses hisab sudah selesai. Nah, hasilnya demikian, ada yang harus masuk surga ya dimasukkan ke surga, ada yang masuk neraka ya dimasukkan neraka. Nah, pada akhirnya ini ya, pada akhirnya orang yang hanya punya iman sebesar debu pun oleh Allah akan dikeluarkan dari neraka. Pada akhirnya ya, orang yang hanya punya iman sebesar debu pun atau iman sekecil apapun pada akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka. Kemudian dikeluarkanlah mereka dalam keadaan sudah gosong, hangus, itu ya, hitam pastinya. Kemudian dilemparkanlah ke Nahrul Hayat, lalu muncullah dari Nahrul Hayat itu sungainya, artinya sungai kehidupan, sungai tempat bersucinya orang-orang yang baru dikeluarkan dari dalam neraka sebelum dimasukkan ke surga. Nah, keluarlah dari Nahrul Hayat itu dalam keadaan putih kekuningan, bersih, mengkilat seperti tunas yang baru keluar dari dalam benih atau biji tumbuhan.
Nah ini menerangkannya bahwa kalau di hadis lain inilah penghuni neraka terakhir yang dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah di sini kan pelajarannya gitu ya, karena redaksi hadisnya itu man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khordalin min iman. Sekecil apapun iman di sini ya, orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu atau sekecil apapun iman. Nah kalau yang tidak ada sama sekali, itulah yang Allah sebut dengan kafir. Di mana Allah menyatakan di banyak ayatnya di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu orang-orang yang pasti masuk neraka dan abadi. Nah, yaitu yang tidak ada iman sama sekali. Yang hanya sebesar debu saja, sebesar atom mungkinlahnya iman di dalam hatinya, dia akan keluar dari dalam neraka, tidak abadi. Nah, hanya dengan iman sebesar itu kan bisa kita bayangkan amalnya seperti apa. Kalau iman hanya sebesar debu, amalnya seperti apa? Karena untuk taat itu perlu keimanan. Ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu perlu yang mendorongnya itu imannya itu yang mendorong. Kalau kita lihat seperti ini ya, misalnya sahabat-sahabatnya, para sahabat yang dikatakan iman mereka telah sempurna. Nah, pantaslah mereka itu kalau ke dalam urusan beramal soleh, benar-benar mereka itu fastabiqul khairat. Yang benar-benar mereka itu berlomba-lomba, yaitu karena keimanan mereka yang sudah stabil itu ya. Keimanan merekanya sudah stabil, keimanan mereka sudah sempurna. Tapi kalau yang keimanannya rendah, nah apalagi keimanan yang hanya sebesar debu, wah nggak ada power berarti. Lobet itu untuk mendorong beramal solehnya berat kalau iman hanya sebesar debu. Bahkan orang yang hanya punya iman sebesar debu itu dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya amal soleh apapun selain hanya iman yang sebesar debu ini. Maka inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Paling lama tentunya, karena paling sedikit amal solehnya. Amal solehnya itu hanya berupa iman yang sebesar debu di dalam hatinya. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari sudah menyebutkan bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal soleh. Artinya kalau seseorang punya iman di dalam hatinya, dia punya amal soleh berarti. Ini ternyata nih orang terakhir yang imannya hanya sebesar debu, dan selain iman yang hanya sebesar debu itu dia tidak punya apa-apa lagi. Ke surga enggak? Pasti ke surga kalau ada iman. Hanya kalau kondisinya demikian, tidak punya apapun, hanya ada iman di dalam hatinya sebesar debu, dialah menjadi penghuni neraka terakhir yang dia menjadi penghuni terakhirnya yang dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab seperti apa? Misalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, keimanan mereka sempurna. Seluruh hatinya itu hanya diisi oleh iman. Tidak ada tidak ada ruang itu di dalam hatinya itu untuk setan memasukkan sesuatu. Jadi ketika setan itu yuwaswisu kan, membisikkan, kita analogikan dengan setan itu melemparkan sesuatu ke dalam hati manusia. Itu yang kita gambarkan demikian ya, setan itu melemparkan sesuatu ke dalam hati manusia. Ketika setan melemparkan itu,
Ya nggak ada tempat di dalam hatinya, sudah penuh dengan iman, pasti pantul, nggak akan masuk. Nah itu yang bukannya Umar bin Khattab tidak digoda, bukannya Abu Bakar tidak digoda, bukannya Rasulullah SAW tidak digoda oleh setan, tapi hati mereka itu sudah penuh dengan iman sehingga tidak ada ruang untuk yang lain. Nah ini kalau iman sudah sempurna itu demikian, bukan tidak digoda, tapi tidak ada ruang untuk setan memasukkan apapun, karena kalau dari setan pasti yang buruk ya. Tidak ada ruang di dalam hatinya itu untuk setan bisa memasukkan apapun ke dalam hatinya. Nah itu iman yang sempurna. Kalau oleh Rasulullah SAW digambarkan kan hanya seperti ini. Setan yang datang kepadaku itu tidak membisikkan apapun kecuali hal yang baik. Kan setan mustahil membisikkan hal yang baik. Yang buruknya tidak bisa masuk. Itulahnya yang buruknya ke dalam hati Rasulullah itu tidak bisa masuk. Tapi bekasnya itu adalah apa namanya ya, bekasnya gitu, setan membisikkan, setan melemparkan, memasukkan sesuatu itu ada bekasnya, tapi kebalikannya, karena yang dibisikkan setannya sendiri itu sudah mental duluan. Kalau hatinya sudah penuh itu dengan iman. Nah makanya ini ya, ini dari berangkat dari sini nih ya, dari hadis ini yang kemarin nih, karena kalau iman hanya sebesar debu, bisa beramal soleh bagaimana? Karena iman sebesar debu itu powernya lemah, gitulah, lowbat itu teh. Coba kalau yang imannya tinggi, yang imannya tingginya, apalagi imannya yang sempurna, kalau ini apa namanya, dorongan untuk beramal solehnya kuat, tinggi. Kalau keimanannya tinggi, apalagi yang imannya sempurna. Nah iman sebesar debu, wudhu daek mau sok untuk mengerjakan wudhu saja pasti nggak akan mau, berat. Karena misalnya ini kan kalau wudhu kan ini murni ibadah kan, beda jeung dahar lah. Dahar makan itu ibadah, tapi kan sebelumnya bukan berupa ibadah, ada dorongan lain. Kalau untuk makan, rasa lapar itu yang mendorongnya makan, padahal makan itu kan ibadah. Nah tanpa unsur ibadah pun orang pasti makan, maka ketika makannya itu lepas dari unsur ibadah, nggak ada pahalanya. Tapi kalau orang yang beriman, ya orang yang beriman kemudian dengan ilmunya juga gitunya, imannya tinggi, kemudian ilmunya juga ada. Ini misalnya soal makannya, ilmunya juga ada, artinya tahu bahwa makan ini ibadah. Maka bukan hanya sekedar rasa lapar gitu yang mendorongnya untuk makan, tapi makan itu memang diperintah. Ketika makan itu melaksanakan perintah Allah. Nah kalau yang imannya sebesar debu, makan itu hanya karena rasa lapar gitu yang mendorongnya. Ada nilai ibadahnya? Nggak ada. Nggak ada nilai ibadahnya. Ya waktu makan tehnya pokoknya mah lapar makan lah, pokoknya makannya bagaimana. Tidak memperhatikan adab makan, tidak memilih makanan. Padahal kan Allah memerintahkan yang apa namanya, Allah memerintahkan makan itu kulu min thayyiba min teh eta ayatnya keur perlu teh halalan thayyiban. Kan Allah membatasi, ini Allah yang membatasi, makanlah yang halal dan yang baik. Nah kalau yang imannya hanya sebesar debu, makan pokoknya sikat lah, pokoknya asal resep lah. Kalau wudhu kan murni urusan agama, mana ada orang mau wudhu. Kalau urusan makan tanpa iman, tanpa agama pun orang makan. Tapi orang yang beriman, orang beragama, orang yang berilmu, makannya mesti beda. Karena ini sudah berupa ibadah.
Makan itu ibadah. Kalau wudu ini murni urusan agama. Kalau tanpa agama orang wudu nggak? Nah, makanya kalau ada iman, kalau yang hanya punya iman sebesar debu itunya untuk mengerjakan wudu, wah berat pisan, sangat berat. Karena kalau itunya wudu tadinya wudu mah ini murni ini wudu itu murni urusan agama, tanpa agama nggak ada wudu. Tapi kalau makan itu juga urusan ibadah, urusan agama makan itu, tapi tanpa agama, tanpa menyebut atau dikait-kaitkan dengan urusan ibadah pun manusia kan pasti makan. Nah kalau iman yang hanya sebesar debu, mau wudu, wah berat, nggak akan kejadian. Orang yang hanya punya iman sebesar debu itu mau mengerjakan wudu. Nah ternyata inilah yang menjadi penghuni terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Dan ya karena ini ya selain hanya iman yang sebesar debu itu, dia tidak punya apapun untuk mengeluarkannya dari dalam neraka. Ini pun ditambah gitu, dibantunya oleh syafaat dari Rasulullah. Keluar dari dalam nerakanya pasti karena dia punya iman. Kalau punya iman itu berarti tidak akan abadi. Nah, karena kondisinya demikiannya, imannya paling kecil, paling rendah, paling sedikit, akhirnya dia keluar juga dari dalam neraka sebagai orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, sekarang hadis yang baru nih, yang ke-16. Ini hadis ke di sini saya beri nomornya hadis ke-16, 17 dan hadis nomor 18. Isinya sama. Hadis 17 beda. Ya Imam Bukhari teh 16, 17 19 sama, 18 beda di tengah. Kalau melihat urutannya kan 16, 17, 19. Nomor 18 beda. Kalau secara makna kita anggap satu nih ya, nomor 16, 17, 19. Hadis nomor 16 dulu nih. Ani Nu'mani radhiyallahu anhu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tudu'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yugli min hadimaghuhu. Dari An-Nu'man bin Bashir, ya semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda demikiannya, inna ahwana ahli nari azaban yaumul qiyamati, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat atau di akhirat. Ya, sesungguhnya penghuni neraka yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat adalah rajulun tudu'u fi akhmasi qadamaihi, seseorang yang di alas kakinya atau di dampal kakinya gitu ya, diberi alas dari bara api, yugli minha dimaguhu, yang menyebabkan isi kepalanya mendidih. Hadis ini populer sebetulnya nih ya. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang redaksinya ada beberapa berbeda-beda, tapi maknanya sama sebetulnya ya. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diberi alas kaki dari api. Ada juga yang diberi alas kaki dari batu. Batu itu kan bahan bakar neraka. Ada juga dengan redaksi yang diberi dari alas kaki dari batu
batu yang ada di neraka hingga menyebabkan isi kepalanya mendidih. Nah, kemudian satu lagi, karena ini samanya isinya yang hadis yang ke-17. Inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, rajulun ala akhmasi qadamaihi jamrotani yuglimin huma dimaghuhu kama yuglil mirjalu bil kumkum. Nah, ada tambahan di ujungnya sedikit, perbedaan redaksinya demikian saja nih. Di awalnya sama sampai kepada yang tadi isinya. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diberi alas kakinya, diberi alas kaki dari bara api, dari bara api yang menyebabkan isi kepalanya mendidih seperti, nah ada ini nih keterangan sedikit, seperti mendidihnya ini kalau makna bebasnya seperti mendidihnya kalau kita menggoreng sesuatu atau menggoreng atau merebus lah gitu. Ini isi kepalanya berarti otaknya di dalam kepalanya itu mendidih. Ya kenapa? Kan panas, berarti yang mendidih itu kan karena panas. Nah, panasnya itu berasal dari alas kakinya. Ya, panasnya itu berasal dari orang itu diberi alas kaki. Dari bara api, ada yang menyebut dari batu nerakanya, ada yang menyebut alas kakinya dari api, hingga merembet, pastinya merembetlah panasnya hingga isi kepalanya mendidih. Mendidihnya seperti apa? Nah, di hadis yang nomor 17 ini Rasulullah menyebutkan kama yuglil mirjalu bil kumkum, ya seperti kita sedang menggoreng kan mendidih minyaknya. Seperti kita sedang merebus sesuatu kan mendidih, airnya ada gelembung-gelembungnya, yang disebutlah seperti itulah yang disebut mendidih, demikian. Kalau kita bandingkan seperti ini ya, kalau mendidihnya air itu dalam suhu berapa? Kalau mendidihnya minyak goreng itu pada suhu berapa? Mendidihnya kawah gitunya, mendidihnya kawah gunung berapi itu pada suhu berapa? Dan ternyata matahari itu juga mendidih. Dan neraka itu nanti panasnya kan 70 kali lipat. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panas api yang kita tahu sekarang. Ini baru satu nih ya. Ini baru satu macam. Karena siksaannya itu bukan hanya ini, meskipun dengan ini saja sudah alas kakinya dari api, kemudian merembetlah panasnya itu dari dampal kakinya, karena ini kan alas kakinya diinjak, dari dampal kakinya merembetlah panasnya itu hingga ke, nah itu yang kalau di surat Al-Humazah itu narullahil muqadah, api Allahnya, bahkan di situ kalau masih ingat itu udah lama aslinya, narullah itu penyandarannya langsung kepada Allah, api milik Allah, narullah api milik Allah, al-muqadah narullahil muqadah api milik Allah yang dinyalakan, ini yang dimaksud neraka, allati tattoli'u alal afidah. Allati tattoli'u alal afidah itu yaitu yang sampai kepada bagian yang paling akhir kena oleh panas, oleh siksa di dalam neraka itu. Kalau di ayat tersebut itu afidah. Afidah mah kalau di ayat lain mah ada aklun, ada kolbun, ada fuad. Terutama ketika menyebut ayat yang ini, pendengaran, penglihatan, akal, pendengaran, penglihatan, hati. Nah, bagian terakhir yang yang tersentuh gitulahnya,
bagian terakhir dari manusia yang tersentuh oleh azab neraka itu adalah, nah kalau ayat tadi allati tattoli'u alal afidah, siksa api neraka ini mampu menjangkau sampai ke, ya pokoknya bagian yang paling tersembunyi, bagian paling dalam lah dari manusia. Itu ayat al-humazah kan demikiannya, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, yaitu yang apinya itu mampu menjangkau. Ya, afidah itu kalau di hadis yang lain suka disebut dengan lahum qulubun layafqahuna biha, lahum ayunun, suka disebut 3. Ada pendengaran, penglihatan, akal. Pendengaran, penglihatan, hati. Nah, bagian yang ininya kadang Al-Quran menyebut dengan kata qulubun, kadang-kadang dengan afidah, kadang-kadang dengan aklun. Yang dimaksud itu masih yang sama. Itulah bagian terakhir yang akan tersentuh itunya oleh api neraka. Makanya di sini ada iya Abu jadi orang baca deh ya tuh. Bagian hadis yang ke-19-nya yang samanya dulu nih ya, hadis ke-18-nya belum nih. 17, 19 isinya sama. Tadi yang ke-17 hanya ada tambahan seperti mendidihnya penggorengan itulah. Nih hadis yang ke-19 ini hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, nya semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallam dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, jadi pada satu ketika, pada satu waktu, dia mendengar, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, dia mendengar Rasulullah SAW pada waktu alakiatunya. Jadi pada satu waktu, pada satu ketika, ada yang menyebut-nyebut Abu Thalib di dekat Rasulullah SAW. Nah, jadi pada satu ketika gitunya ada yang menyebut-nyebut Abu Thalib. Ini ketika Abu Thalib sudah tidak ada. Ada yang menyebut-nyebut Abu Thalib itu di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati. Mudah-mudahan syafaatku bermanfaat baginya, ya mudah-mudahan syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dohdohin minan nari yablughu ka'baihi. Maka Abu Thalib itu ditempatkan di emperan atau bagian yang landai. Bagian yang landai. Kalau ibarat lautan ini lautnya. Kalau ibarat laut itu misalnya ini kan kalau laut kan dalam. Nah, ada pantai. Kalau pantai kan landai. Nah, semakin ke daratan itu kan semakin dangkal, berarti kan pantainya. Dimulai dari, nah ini tempat pertemuan air laut gitu dengan daratan. Pantai kan itu kalau yang pantainya landai berarti kan dangkal. Kalau pantainya landai berarti kan dangkal. Nah ini Rasulullah menyebutkan demikian. Mudah-mudahan syafaatku bermanfaat untuk Abu Thalib pada hari kiamat, sehingga Abu Thalib itu ditempatkan di neraka yang landai, ibarat pantainya di neraka yang landai. Minan nar yablughu ka'baihi, di mana kedalamannya hanya sampai mata kaki. Kedalaman nerakanya nih ya. Neraka untuk
Abu Thalib itu hanya sampai mata kaki, tapi yugli minhu ummu dimagihi, tapi dengan api yang hanya sebatas mata kaki itu yugli minhu ummu dimagihi, maka sama dengan yang tadi hadis 16 dan 17, maka mendidihlah isi kepalanya. Nah, ada perbedaan sedikitnya. Kalau di hadis ke-16 disebutnya diberi alas kaki dari api, dampal kakinya beralaskan api, bara api gitu ya, di hadis yang nomor 16. Di hadis yang ke-17 juga samalah, dua dampal kakinya itu diberi alas dari bara api. Nah, ternyata ini sama sebetulnya. Ini sama nih, Rasul menerangkan hadis nomor 16 tadi dan nomor 17. Ini Rasulullah menerangkan demikian itu. Rasulullah menerangkan siksaan untuk Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu kafir. Abu Thalib itu kafirnya. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah sendiri. Tadi juga di hadisnya kan disebutkan ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada satu ketika ada yang menyebut-nyebut, ada yang menerangkan tentang pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Rasulullah Rasulullah itu tetap terkenang, berartinya Rasul itu tetap terkenang gitu tentang Abu Thalib. Rasulullah itu tetap merasa sedih. Sedihnya Abu Thalib meninggal kafir itu Rasulullah sangat terpukul lah, boleh sebut. Rasulullah sangat terpukul ketika Abu Thalib memutuskan untuk tetap kufurnya, untuk tetap menjadi orang kafir di saat sakaratul maut. Padahal Rasulullah membisikkan kepada Abu Thalib ucapan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalibnya menolak. Abu Thalibnya kan tidak mau. Nah ininya ketika pada satu waktu, kata Abu Sa'id Al-Khudri ya, pada satu waktu ada yang menyebut-nyebut Abu Thalib di dekat Rasulullah SAW. Nah Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, la'allahu tanfa'uhu syafaati, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat untuk Abu Thalib. Padahal kan di hadis yang mana gitunya tentang syafaat teh. Padahal di hadis tentang syafaat kan Rasulullah menyebutkan bahwa semua kebagian syafaat dari Rasulullah SAW itu kecuali yang dinyatakan kecuali yang disebutnya oleh Al-Quran atau di dalam Al-Qurannya, semuanya kebagian syafaat kecuali orang yang dinyatakan atau di dalam Al-Quran dinyatakan masuk neraka dan abadi. Nah itu tidak akan kebagian syafaat. Nah yang saya baca di penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ya mengatakan demikian kurang lebih nih ya. Ini agak sulit ini memahami hadis ini. Kenapa Rasulullah menyebut-nyebutnya gitu? Kenapa Rasulullah menyebut mudah-mudahan syafaatku bermanfaat untuk Abu Thalib? La'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Ini untuk Abu Thalibnya, karena di awalnya tadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan pada satu ketika ada yang menyebut-nyebut Abu Thalib di dekat Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah itu kan terkenang. Kalau apa yang didengar makan terngiang, ini terkenang itu tidak bisa lupa. Karena kebaikannya tentunya ya, karena yang merawat Rasulullah sejak kecil sepeninggal ibunya, kakeknya kan Abu Thalib. Sampai dibawa sampai bisa diajari berdagang, sampai menikah, sampai menjadi nabi, bahkan setelah menjadi nabi oleh Abu Thalib diberi jaminan perlindungan dari orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib berarti berapa tahun coba jasanya terhadap Nabi.
Sejak masih anak-anak sampai setelah menjadi nabi, memberi perlindungan, jaminan keamanan bagi Rasulullah. Sangat menyayangkan itu kalau Abu Thalib itu mati kafir. Tapi memang Abu Thalibnya memutuskan demikian. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu merasa kesulitan. Kenapa di sini ada kata-kata mudah-mudahan syafaatku bermanfaat untuk Abu Thalib gitu ya. Padahal Abu Thalib kan kafir. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa semua orang yang berhak mendapat syafaat itu sudah diberi dan sudah mendapatkannya, kecuali orang-orang yang manhabasahul Quran, bahasa demikian. Rasulullah sendiri menyebutkan kecuali orang yang dinyatakan dihalangi oleh Al-Quran, itu bagi orang-orang yang masuk neraka dan abadi. Nggak ada syafaat bagi mereka disebut. Ya percuma, syafaat buat apa bagi mereka? Karena mereka masuk neraka dan abadi. Nah, adapun Abu Thalib ini kan mendapatkan siksaan paling ringan. Itu kan karena amalnya di dunia. Karena amalnya di dunia, karena Abu Thalib itu boleh disebutlahnya, Abu Thalib itu menjadi orang yang baik. Bahkan melindungi, memberi jaminan keamanan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat yang beragama Islam, tapi dia sendiri tidak masuk Islam. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya lahnya yang sama seperti mereka ini kan yang sering mengganggu, mengintimidasi, bahkan menyiksa para sahabat. Kalau mereka selain kufur ditambah juga dengan amal mereka yang sedemikian buruk, jadilah mereka itu masuk neraka dan dengan siksaan yang berat. Beda dengan Abu Thalib. Nah, karena yang namanya kebaikan itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Ada kebaikan nggak dari Allah untuk orang kafir yang mengerjakan kebaikan? Kebaikan dari Allah itu hanya Allah berikan untuk di dunia, karena untuk dikategorikan sebagai amal soleh yang bisa memasukkan ke surga, Allah nyatakan gugur sebagai amal soleh, bukan. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dibalas kebaikan gak oleh Allah? Iya, tapi hanya sebatas di dunia. Kalau di dunia iyanya kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir oleh Allah juga dibalas dengan kebaikan. Kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. Tapi kalau untuk di akhirat, nah ini masalahnya. Kalau untuk di akhirat, apapun yang dilakukan oleh orang kafir, Allah nyatakan gugur, batal semuanya. Untuk di akhirat gugur, batal semuanya. Sehingga amal solehnya sebutannya ya. Sehingga amal soleh pada catatan amal orang kafir itu kosong sama sekali. Tapi kalau orang kafir melakukan kebaikan, dia akan dapat kebaikan di dunia. Balasannya adalah kebaikan untuk di dunia. Tapi untuk di akhirat itu tidak ada. Nah, dosa Abu Thalib itu dosanya yang mana? Dia kan amal di dunianya kan baik. Jadi ada dua berarti sebetulnya memang demikian. Ada dua sudah beberapa kali sebetulnya ya. Sudah beberapa kali dan cukup sering nih saya mengulangi tentang yang ini. Yaitu kalau di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq itu kan manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Manusia yang sesungguhnya itu kan ruhnya, sementara jasad ini fungsinya adalah satu sebagai wadah tempat ruh berada selama di dunia. Ruh manusia itu selama berada di tahapan kehidupan dunia ini adanya di dalam jasad. Jadi jasad itu sebagai wadah lah, casing untuk
ruh. Yang kedua, selain wadah, selain casing juga sebagai alat untuk ruh beramal. Jadi amal manusia itu, atau sebetulnya yang beramal itu adalah ruhnya. Yang beramal itu adalah ruhnya. Ada amal yang tidak perlu bantuan jasad. Tidak perlu bantuan jasad, ini amal ruh. Ada yang perlu bantuan jasad. Nah misalnya yang tadi hadis yang nomor 15 tadinya, ada orang yang hanya punya iman sebesar debu. Iman itu adanya di mana? Iman itu kan adanya di dalam hati, di dalam ruh gitulah. Dia beramal apa? Gak beramal apa-apa. Hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Itulah amal ruh yang tidak dibantu oleh jasad. Hatinya beriman, hati itu atau ruh itu beramal. Nah bedakan Abu Lahab, Abu Jahal dengan Abu Thalib. Nah bedakan nih Abu Jahal dengan Abu Thalib. Kalau Abu Jahal kafir, ya. Abu Thalib kafir, ya. Kalau begitu dua-duanya sama-sama abadi di neraka. Iya. Abu Jahal abadi di neraka, Abu Thalib juga abadi di neraka. Beda nggak siksaan di nerakanya? Beda nggak siksaan di nerakanya? Sangat jauh berbeda. Kalau dilihat dari amal jasadnya, Abu Thalib ini justru banyak membantu, banyak menolong, bahkan memberi jaminan perlindungan untuk Rasulullah. Kalau Abu Jahal malah dialah yang inginnya, yang berusaha, ada usaha berarti berusaha untuk mencelakakan, bahkan sampai itu apa namanya rapat musyawarah itu untuk membunuh Rasulullah. Itu kan sudah amal jasad. Beda dengan Abu Thalib yang kufur, hanya kufur saja tanpa diungkap, dikeluarkan menjadi amal anggota badan. Nah maka dari segi dosanya jelas sangat jauh berbeda antara Abu Thalib dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mereka selain kufur, mereka pun berbuat sesuatu yang terkait dengan kekufurannya, yaitu menghalangi para sahabat masuk Islam, menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Itu kan realisasi dari kekufuran yang ada di dalam hatinya. Kalau Abu Thalib kan malah sebaliknya. Abu Thalib itu malah memberi perlindungan, memberi jaminan kepada orang Islam. Sehingga dia berbedalah ternyata di nerakanya. Nah, sekarang orang Islam, ada orang Islam nggak yang lebih berat siksaannya dari Abu Thalib? Abu Thalib kafir nih ya. Abu Thalib kafir. Orang Islam yang siksaannya di nerakanya lebih berat dari Abu Thalib ada nggak? Hadis ini kan untuk orang Islam. Ini yang barang siapa memelihara, menegakkan, sebutannya memelihara, menegakkan sholatnya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan yang tidak mengerjakan, tidak memelihara, tidak menjaga, tidak menegakkan sholatnya, maka dia tidak ada perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan di nerakanya tinggal, boleh disebut, dan di nerakanya nanti silahkan pilih mau dengan siapa di nerakanya. Dengan Firaun, dengan Qarun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis itu untuk siapapun termasuk orang Islam, berarti
Hadis itu bukan hanya untuk orang Islam. Hadis itu untuk siapapun termasuk orang Islam. Kalau tidak memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya. Allah sudah menyebutkan di nerakanya akan bersama 1 Firaun, 2 Qarun, 3 Haman, 4 Ubay bin Khalaf. Mau orang Islam atau bukan, tidak menegakkan, tidak mendirikan sholatnya, maka dia akan bersama salah satu dari mereka. Bersama Fir'aun, bersama Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nah, ini 3 hadis ini nih ya. Dilewat dulunya yang nomor 18-nya kalau secara urutan. Karena ini ketiga hadis ini sama hadis yang menerangkan siksaan di neraka yang paling ringan. Itu intinya ya dari 3 hadis tadi. Siksaan di neraka yang paling ringan adalah orang yang beda-beda tadi hadis yang menyebutkan. Ada yang diberi alas kaki dari api, dari bara api. Ada juga yang siksaan yang paling ringan itu nerakanya apa namanya sihnya, nerakanya, api nerakanya hanya sampai mata kaki. Api nerakanya hanya sampai mata kaki, ibarat pantai lah, pantai api itu ya. Pantai api itu kan seperti pantai kan, asalnya kan hanya semata kaki, kemudian terus melangkah ke yang lebih dalam, nanti sebetis, sepaha, nanti lautannya dalam, tenggelam. Nah, neraka tuh ibarat demikian untuk Abu Thalib. Kalau neraka itu lautan api, maka Abu Thalib ini di pantai yang kedalaman nerakanya hanya sampai mata kaki. Itu juga mudah-mudahan, belum tentu nanti prakteknya ya, meskipun Nabi menyabdakan demikian itu nih, la'allahu tanfa'uhu syafaati, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat bagi Abu Thalib pada hari kiamat, sehingga hanya ditempatkan di tadilahnya pantai gitunya, tempat yang landai dari api neraka. Tapi kan dengan api yang hanya sampai mata kaki itu, maka mendidihlah isi kepalanya. Nah, itulah yang paling ringan. Nah, pada riwayat, siapa tadinya? Pada riwayat, lupa lagi saya tidak. Ibnu Abi Syaibah kalau nggak salah. Orang yang disiksa dengan siksaan paling ringan itu mengatakan tidak ada orang yang lebih berat siksaannya dari saya. Kata orang yang mendapatkan siksaan paling ringan itu, orang yang mendapat siksaan paling ringan itu mengatakan tidak ada penghuni neraka lain yang siksaannya lebih berat dari saya. Dia merasa gitu, sayalah yang mendapatkan siksaan paling berat di neraka ini. Dan bukan hanya ini, nanti juga berlaku untuk yang lainnya. Misalnya makanannya apa? Emang yang disiksa di neraka yang hanya sampai mata kaki nggak makan? Ya sama saja. Makannya apa, minumnya apa, itu yang air mendidih. Kemudian ada juga logam yang mencair, ada darah bercampur nanas, sama berlaku untuk semuanya. Bukan hanya mendapatkan ini, hanya mendapatkan alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Nah, terus pakaiannya bagaimana? Karena di ayat-ayat Al-Qur'annya ada yang menyebutkan pakaian orang-orang di neraka itu adalah aspal yang mencair, aspal yang mendidih, meleleh gitunya, itu yang kemudian membelit jasadnya, sehingga anggaplah itu sebagai pakaiannya penghuni neraka, yaitu diberi bajunya pakaian dari aspal gitu yang mencair, yang meleleh, mendidih. Nah, semuanya serba. Bukan hanya ini ya, jadi bukan hanya ini, berlaku juga makanannya apa, minumannya apa, kemudian karena dia abadi maka nanti neraka kan akan ditutup. Apabila penghuni terakhir dari neraka sudah dikeluarkan, tinggallah mereka yang abadi, maka neraka itu akan ditutup. Semakin
frustasi, semakin sakitlah mereka yang abadi karena mereka sudah tahu tidak ada kemungkinan sama sekali untuk keluar karena nerakanya kemudian ditutup dari atas. Tahu ada yang dilewatnya hadis ke-28. Tapi ini juga sudah, aslinya hadis ini nih. Kurang lebih seperti ini kita ini urutannya jadi kita ubah gitu ya. Setelah 3 hadis yang menerangkan tadi, nah ini hadis yang ke-18 seperti ini. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Nabi SAW menerangkan neraka. Ini ya. Anna Nabi SAW zakaron nar. Nabi SAW menerangkan neraka. Nah, ketika menerangkan itu, Nabi itu mengernyitkan dahinya, menunjukkan mimik ketakutan. Ngerinya Nabi menerangkan neraka itu sambil mengernyitkan dahinya, sambil memicingkan matanya dan berpaling. Ya Rasulullah SAW ini menerangkan neraka, dia gesturnya gitulahnya, air mukanya demikian, wa ta'awaz minha, dan minta perlindungan dari api neraka. Kemudian yang kedua kalinya nih, kemudian beliau menerangkan neraka lagi dengan ekspresi yang sama, sambil memalingkan muka dan minta perlindungan dari neraka tersebut. Summa qala. Jadi Nabi menerangkannya dengan ekspresi demikiannya, ekspresinya demikian dan minta perlindungan dari neraka. 2 kali Rasulullah dengan gestur demikian, dengan ekspresi demikian ketika menerangkan neraka dan minta perlindungan. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ittaqun nar. Ini nih Rasulullah kemudian, Rasul sendiri tadi kan menerangkannya dengan ekspresi yang menunjukkan kengerian. Kemudian Rasulullah memerintahkan ittaqun nar, peliharalah kamu dari neraka. Rasulullah sendiri sampai demikian barusan. Ekspresinya seperti itu, kemudian melindungkan diri kepada Allah dari neraka. Kemudian Rasulullah memerintahkan ittaqun nar walau bisyikit tamroh, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma. Faman lam yajid fabil kalimatin thayyibah, jika tidak mampu dengan sodakoh setengah butir kurma pun tidak sanggup, maka peliharalah diri kamu dengan bicara yang baik. Nah itulah ianya, ini hadis di tengah tadi ya teh. Hadisnya ada 3 yang sama, 16, 17, 19. Ada di hadis 18-nya yang ini. Jadi anggaplah gitunya tadi menerangkan siksaan neraka paling ringan saja sedemikian rupa. Alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Dan bukan hanya ini siksaan bagi orang tersebut. Pakaiannya seperti apa, makanannya seperti apa, minumannya kan berlaku juga. Karena semua penghuni neraka itu kan mereka butuh makan, minum, pakaian. Anggaplah demikian. Kalau ini baru atau hanya salah satu yang paling ringan itu dari kedalamannya, berarti kedalamannya berada di api neraka. Kalau ini di kedalaman sampai mata kaki, ya artinya beragam nantinya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai Firaun meting di mana, dilalap lah seperti di samudra begitunya, seperti masuk ke dalam samudra dan tenggelam di dalamnya, gak pernah muncul lagi. Firaun abadi di situ, tenggelam di dalam lautan api neraka. Nah yang paling ringan itu dengan kedalaman sampai mata kaki, tapi abadi, dan siksa yang lainnya berlaku. Inilah yang paling ringan, yaitu yang tingkat kedalaman api nerakanya hanya sampai mata kakinya, tetap saja merembet hingga isi kepalanya
mendidih. Belum lagi ketika minta minum oleh Allah kan disiram dengan cairan logam. Minta minum nih disiramkan, kena ke kepalanya malah. Kemudian ketika itu ditelan, itunya ketika ditelan, namanya logam yang mencair, panasnya seperti apa, itu juga menghancurkan bagian dalamnya.